Di ujung utara Pulau Jawa, angin laut menyapu dataran dengan kelembutan yang menyimpan ribuan cerita. Pelabuhan Muara Jati, yang kini tertelan oleh modernisasi Pelindo dan pergeseran garis pantai, dulu adalah pusat denyut nadi peradaban yang ramai dan strategis. Disinilah laut dan darat saling berbisik, tempat di mana dunia luar datang membawa barang dagangan, kepercayaan, dan budaya. Pelabuhan ini bukan hanya pelabuhan biasa. Ia adalah simpul penting dalam jalur maritim Asia Tenggara, tempat di mana perahu layar dari Malaka, Samudra Pasai, Gujarat, Tiongkok, hingga Timur Tengah bersandar. Dalam lintasan sejarah, Muara Jati menjadi lebih dari sekadar titik logistik. Ia menjadi gerbang peradaban dan spiritualitas, menjadi tapal batas tempat pertemuan dunia-dunia yang berbeda. Ketika kita menapak sejarah Cirebon, tidak mungkin melangkah tanpa menoleh ke Muara Jati. Di balik aroma asin angin laut dan gelombang yang menghantam karang, terkubur cerita tentang kedatangan para pendakwa, saudagar, dan pengelana yang membawa jejak Samudra Pasai ke tanah Jawa bagian barat. Jejak yang kemudian membentuk dasar kota suci, Cirebon. Sebelum nama Samudra Pasai menjadi termaktub dalam buku-buku sejarah, ia telah lebih dulu menjadi nyawa dari jaringan dagang dan dakwah di kawasan barat Nusantara. Berdiri sejak abad ke-13 di pantai timur Aceh, Samudra Pasai dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Disinilah nama-nama seperti Sultan Malik Al-Saleh dan Malik Al-Zahir menggemakan syahadat ke tanah-tanah yang sebelumnya hanya mengenal kepercayaan lokal dan animisme. Kerajaan Samudra Pasai berkembang pesat karena letaknya yang strategis di jalur rempah dan laut utama antara India dan Tiongkok. Ia menjadi pelabuhan utama tempat saudagar Gujarat, Persia, dan Tiongkok berlabuh, berdagang, dan menyebarkan agama. Lebih dari itu, Samudra Pasai memiliki tradisi intelektual Islam yang kuat. Karya-karya dari Timur Tengah diterjemahkan, dan ulama-ulama dari sana menetap dan membentuk lingkungan keilmuan yang subur. Kekuatan Samudra Pasai tidak semata pada perdagangan dan kekuatan militer, tapi juga pada pengaruh budaya dan agama yang disebarkannya. Ketika kapal-kapal mereka berlayar ke selatan, membawa kain, rempah, kitab, dan keimanan, mereka menapakkan kaki di berbagai pelabuhan penting, termasuk Muara Jati. Bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa pelabuhan Muara Jati adalah salah satu persinggahan penting kapal-kapal dari Samudra Pasai. Muara Jati menjadi titik kontak yang ideal karena letaknya yang dekat dengan kawasan pesisir yang subur dan strategis di pantai utara Jawa. Kawasan itu tidak hanya kaya akan hasil bumi, tapi juga menjadi titik pertemuan berbagai kelompok etnis, Jawa, Sunda, Tionghoa, bahkan Arab dan Gujarat. Menurut beberapa catatan kuno dan tradisi lisan yang berkembang di kalangan masyarakat pesisir Cirebon, kapal-kapal dari Pasai tidak hanya berdagang, tapi juga menetap. Beberapa awak kapal, setelah menunaikan tugas perdagangan, memilih untuk tinggal, menikah dengan penduduk lokal, dan mendirikan komunitas Muslim awal. Mereka inilah yang kelak dikenal sebagai penyemai Islam di tanah Cirebon. Dari muara inilah cikal bakal Islamisasi Jawa Barat dimulai. Sebuah proses yang tidak bersifat konfrontatif, tapi menyatu dalam budaya lokal, seni, dan kehidupan masyarakat. Islam datang bersama pedagang yang jujur, bukan bersama tentara. Datang bersama guru, bukan penguasa. Ketika Samudra Pasai mencapai puncak kejayaannya, seorang anak muda keturunan bangsawan Arab dan Pasai muncul sebagai sosok berilmu, cerdas, dan rendah hati. Ia bernama Syekh Syarif Hidayatullah, putra dari seorang ulama terkemuka Pasai yang konon masih memiliki hubungan darah dengan Nabi Muhammad melalui jalur Sayyid. Dididik dalam tradisi keilmuan Islam sejak kecil, Syekh Syarif menapaki jalur intelektual dan spiritual yang mendalam. Ia mengkaji tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf langsung dari para ulama besar di Samudra Pasai, lalu melanjutkan perjalanan ke berbagai pusat Islam lain di dunia. Malaka, Gujarat, bahkan sampai ke Hijaz, tempat ia memperdalam ilmunya di Tanah Suci Mekah dan Madinah. Sepulang dari Tanah Suci, ia tidak langsung menetap di Pasai.
Sebuah panggilan sejarah membawanya menuju selatan, ke tanah Jawa. Tujuannya bukan sekadar berdagang atau berpetualang, melainkan menjalankan amanat dakwah yang diwariskan gurunya, menyebarkan Islam ke bagian barat Pulau Jawa, khususnya ke wilayah yang saat itu masih kental dengan tradisi Hindu-Buddha dan kepercayaan lokal. Pelabuhan Muara Jati menjadi titik labuh pertama kapal kecilnya di pantai utara Jawa. Saat itu, pelabuhan masih sederhana, dengan dermaga kayu dan rumah-rumah panggung nelayan, tapi aktivitasnya sudah padat. Kapal-kapal dari Pasai, Champa, Demak, dan bahkan dari Banten dan Ternate berjejer bersandar. Di sini, Syekh Syarif tidak menemukan tanah kosong, tetapi percampuran budaya yang padat dan dinamis. Ia mendirikan langgar kecil di dekat pelabuhan sebagai titik awal dakwah. Berbeda dari pendekatan konfrontatif, ia menyusup ke hati masyarakat melalui pendidikan dan pergaulan. Ia tak memaksa, melainkan mengajak lewat akhlak, ilmu, dan kebijaksanaan. Lambat laun, namanya mulai dikenal oleh warga pesisir, lalu sampai ke kalangan bangsawan daerah yang berkuasa. Ia lalu menikah dengan putri dari tokoh lokal Ki Gedeng Tapa, seorang penguasa penting di daerah Lemah Wungkuk, dan dari pernikahan, itulah lahir garis keturunan yang kelak memunculkan Kesultanan Cirebon. Ia dikenal sebagai pendiri utama Kesultanan Cirebon, dan oleh masyarakat kemudian disebut Sunan Gunung Jati. Kedatangannya ke Muara Jati adalah titik balik sejarah wilayah ini. Dari seorang pendakwah dari Pasai, lahir kerajaan Islam pertama di Jawa Barat. Perlahan mengonsolidasikan kekuatan sosial dan religius di pesisir utara Jawa. Keahliannya dalam menyatukan berbagai kelompok etnis, Jawa, Sunda, Arab, Cina, bahkan pengikut kepercayaan lokal, menjadi fondasi dari apa yang kelak disebut Kesultanan Cirebon. Sekitar tahun 1479 M, ia memproklamasikan berdirinya Kesultanan Cirebon. Dengan memanfaatkan lokasi strategis pelabuhan Muara Jati, kerajaan ini tumbuh sebagai pusat perdagangan dan dakwah. Pelabuhan menjadi urat nadi yang menghubungkan Cirebon dengan Samudra Pasai, Malaka, Demak, hingga Makkah. Warisan Samudra Pasai tampak jelas dalam bentuk sistem pemerintahan Islam. Cirebon mengadopsi model kerajaan Islam sebagaimana yang berkembang di Pasai. Gelar-gelar seperti Sultan, Wali, Amir diperkenalkan. Tulisan Jawi dan aksara Arab Pegon digunakan dalam manuskrip-manuskrip awal Cirebon, menunjukkan kesinambungan intelektual dengan Pasai. Arsitektur masjid, seperti Masjid Agung Sang Cipta Rasa, yang memperlihatkan pengaruh arsitektur khas Sumatera dan Gujarat. Tradisi sufistik, warisan tarekat dan tasawuf yang dibawa dari Pasai, menjadi dasar spiritual warga Cirebon hingga kini. Cirebon bukan hanya kerajaan dengan kekuatan politik dan ekonomi, tetapi juga menjadi pusat penyebaran Islam ke daerah pedalaman Jawa Barat dan sekitarnya. Dengan posisi Muara Jati sebagai pelabuhan utama, kerajaan ini membuka diri pada dunia luar dan mengukuhkan posisi sebagai jembatan peradaban. Muara Jati memainkan peran vital dalam sistem jaringan pelayaran dan perdagangan Islam di Asia Tenggara. Di abad ke-15 hingga ke-17, ketika Nusantara dipenuhi pelabuhan-pelabuhan penting seperti Malaka, Gresik, Demak, Tuban, dan Aceh, Muara Jati berada di antara simpul utama jalur utara Jawa. Peranannya mencakup beberapa aspek penting. 1. Pusat transit dan distribusi rempah kapal-kapal dari Maluku yang membawa pala, cengkeh, dan kayu manis sering bersandar di Muara Jati. Disinilah terjadi transaksi jual-beli dengan saudagar dari Tiongkok, Gujarat, dan Arab. Dari Muara Jati, barang-barang tersebut disalurkan ke pedalaman Sunda maupun ke barat, Banten dan Lampung. 2. Simpul dakwah Islam. Sejak kehadiran Syekh Syarif Hidayatullah, Muara Jati menjadi pelabuhan dakwah. Para mubalik dari Pasai, Demak, dan Arab menggunakan pelabuhan ini sebagai titik awal penyebaran Islam ke daerah sekitarnya. Tradisi keilmuan Islam dari Pasai
terus mengalir melalui jalur pelabuhan ini. 3. Persinggahan haji dan ulama. Seiring meningkatnya umat Islam yang hendak naik haji, Muara Jati menjadi pelabuhan pemberangkatan jamaah haji dari Jawa Barat. Para ulama yang kembali dari Hijaz juga menapakkan kaki pertama kali di pelabuhan ini, membawa serta pemikiran-pemikiran baru yang memperkaya keislaman lokal. 4. Pusat diplomasi maritim. Banyak duta dari luar negeri, baik dari Kesultanan Malaka, Aceh, maupun bahkan dari Timur Tengah, singgah di Muara Jati. Di sini, Kesultanan Cirebon menjalin relasi diplomatik, termasuk pertukaran cenderamata, kitab, bahkan pernikahan antar bangsawan. Gerbang utama ekspor-impor Kesultanan Cirebon komoditas seperti garam, gula kelapa, kain batik, dan keramik diekspor melalui pelabuhan ini. Sebaliknya, barang-barang seperti sutra Tiongkok, keramik Persia, dan rempah dari timur masuk ke Cirebon melalui dermaga Muara Jati.